Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkumpul semua. Ada para tuan guru. Kamu juga Pak Erik. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, saya izin bertanya. Banyak sekali sorotan dari saudara kita Kristiani. Oh ya? Tentang yang lalu kami membicarakan tentang haramnya makan babi, sebagaimana yang tertaut di Bible di Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Nah, kemudian saudara kita dari Kristen dan Katolik itu bertanya, kenapa Anda mengharamkan babi sebagaimana yang tertaut di Bible? Sedangkan coba baca ayat sebelumnya itu, unta haram, udang haram, kepiting haram, dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Baik, pertama, kita bagi dua ya jawabannya ya, insya Allah ya, dari tanggapan itu. Pertama, Anda juga tidak punya hak untuk menanyakan itu ke kami, karena itu bukan kitab Anda. Kita perjanjian lama itu tanah. Torah, Nevi'im, Ketubim itu bukan punya kamu sampai detik ini, tidak akan pernah jadi punya kamu, karena itu punya Yahudi. Kenapa kau tanya-tanya kami lagi? Itu bukan urusanmu. Kau mengharamkan babi aja enggak kok, kau tanya kami lagi. Semua itu halal buatmu. Semua itu halal buatmu. Jadi kau tidak perlu tanya. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Kau tidak punya hak tanya itu untuk kami. Kenapa? Karena itu bukan kitabmu, itu punya orang Yahudi. Kedua, kenapa kok Muslim sepertinya mengadaptasi ayat tanah, ayat Torah, lalu diklaim sebagai Al-Qur'annya? Kita tidak pernah lakukan itu. Torah ya Torah, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim. Al-Quran bukan copy paste dari Torah. Itu sebabnya babinya tetap haram, dan beberapa hewan bertaring itu haram, beberapa hewan yang berkeriapan tetap haram, hewan-hewan beberapa yang melata tetap haram dalam Al-Quran. Tapi ada pembedanya, itu supaya dorang semua tahu bahwa ketong nih orang muslimin tidak pernah copy paste. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, turun melalui malaikat Jibril alaihissalam. Supaya ada pembeda antara muslimin yang rahmatan lil alamin dengan hukum yang turun khusus orang Jewish. Itu bedanya. Dan itu juga menjadi tanda bahwa Al-Quran bukan barang copy paste. Kenapa? Beda kok. Kalau copy paste itu semua sama dong. Untanya tidak boleh, udangnya tidak boleh, kepitingnya tidak boleh, berkeriapan seperti gurita dan cumi-cumi tidak boleh, ya kan? Kalau kita Al-Quran, kenapa itu ambilnya cuma satu? Kita nggak ambil ayat itu, enggak. Diberikan Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Dan ada yang membedakan itu, supaya orang tidak lagi bilang Al-Quran itu mengkopi tanah. Konsepnya, nih orang Kristen itu tanya-tanya tapi mengerti konsep aja tidak. Kok tidak mengerti? Konsep pertama, konsep tauhid. Konsepnya, konsep tauhid. Lo Adonai Leha Elohim Akhirim Alpanai. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Itu konsep. Kul huwallahu ahad. Konsep haram babi haram. Konsep haram halal. Orang Kristen nggak punya konsep tauhid, nggak punya konsep halal haram, nggak punya konsep pernikahan, nggak punya konsep ibadah, nggak ada, kosong. Jadi jangan kau tanya kami lagi. Kami menjalankan itu berbeda supaya nyata. Kami menerima firman benar dari Allah pencipta langit dan bumi, dan Yahudi menerima firman dari Allah kepada Nabi Musa alaihissalam melalui Jibril dalam bentuk api di semak di Sinai. Konsepnya sama. Kau ada di mana, Kristen? Ayo, ikut konsep yang mana? Yahudi enggak, Islam enggak, kau di mana? Jangan tanya-tanya, repot, buang waktu. Makan aja, barakallah. Ya, Tuan Guru ada komentar? Ada satu hal tapi season kedua ini, jangan itu. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Syukran, Ustaz K. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan begini, Kak.
Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.